Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini gue akan kembali membahas anime baru. Ini adalah movie yang baru banget tayang. Judulnya adalah Saida no Yoni Kotobaga wa Kyagaru, atau judul internasionalnya Words Bubble Up Like a Soda Pop. Ini film yang baru banget tayang di Netflix sekitar seminggu yang lalu kalau nggak salah, di tanggal 22 Juli 2021. Nah, pembahasannya akan menarik karena kemarin gue baru banget nemu sebuah pembahasan di akun Instagram yang bahas anime gitu, buah fanbase anime gitu. Mereka membuat opini dan mempertanyakan apakah anime produksi Netflix itu udah pasti akan berakhir ampas gitu. Karena seperti yang kita tahu, ada beberapa anime yang diproduksi Netflix dan nggak bisa memenuhi ekspektasi kita gitu. Yang paling rame kemarin adalah tentang Record of Ragnarok gitu. Ini mangganya hype banget, orang pada nungguin, tapi ternyata setelah filmnya tayang di Netflix, ternyata nggak memenuhi ekspektasi kita gitu. Grafisnya kurang oke lah ya, bahkan ada yang bilang kayak PowerPoint gitu. Terus ada juga anime yang judulnya Yasuke. Ini punya premis yang sebenarnya menarik tentang seorang kulit hitam yang jadi samurai di Jepang. Tapi setelah animenya tayang, ternyata nggak banyak yang nonton. Bahkan ketika gue cek di MyAnimeList, dia cuma dapat rating 5 gitu. Poin yang rendah ya bisa dibilang gitu. Nah, ini membuktikan bahwa beberapa series anime di Netflix tuh ternyata berakhir amplas kalau dia bilang, dan nggak bisa memenuhi ekspektasi kita gitu. Pertanyaannya, apakah Words Bubble Up Like Soda Pop ini juga akan berakhir ampas gitu? Nah, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu cerita. Words Bubble Up Like Soda Pop ini adalah sebuah anime romance remaja yang bercerita tentang hubungan seorang cowok dengan nama panggilan Cherry dan seorang cewek yang dikenal dengan nama panggilan Smile. Cherry adalah seorang cowok yang kesulitan berkomunikasi dan suka mengekspresikan perasaannya melalui haiku atau puisi tradisional Jepang. Sedangkan Smile adalah seorang cewek yang energik dan aktif di media sosial sebagai seorang streamer. Mereka pertama kali bertemu gara-gara handphone mereka tertukar di sebuah mall. Hingga akhirnya mereka berteman dan kerja sambilan bareng di sebuah panti lansia. Dari sinilah mereka jadi lebih akrab dan cerita mereka berkembang. Nah, kalau dari segi cerita, sebenarnya kedengarannya ceritanya kayak sederhana banget ya, biasa banget bahkan. Gue pun merasa bahwa sebenarnya anime ini punya konflik yang biasa, punya masalah yang biasa. Slice of life dan romance standar banget gitu. Bahkan ketika gue nonton pun sekitar 30 menit awal, gue masih kayak ngeraba-raba ini cerita mau dibawa kemana sih, akan berjalan ke arah mana sih gitu. Barulah di menit 40-an gue kayak merasa bahwa anime ini mulai seru gitu, ketika mereka akhirnya punya misi bersama yang mereka harus lakukan gitu. Jadi nanti di ceritanya ini mereka akan bertemu dengan seorang kakek di panti lansia tempat mereka kerja sambilan. Kakek ini selalu ngebawa piringan hitam, tapi cuma bawa bungkusnya doang gitu. Karena dia selama ini selalu mencari-cari isi dari piringan hitam itu gitu. Karena menurut si kakek, piringan hitam itu adalah kenangan yang gak ingin dia lupakan gitu. Si Cherry dan Smile akhirnya tersentuh dan pengen ngebantuin si kakek. Nah, ketika konflik ini muncul, gue baru merasa bahwa anime ini mulai seru, dan gue jadi semakin punya alasan untuk terus nonton animenya sampai selesai. Selanjutnya ngomongin karakter. Sebenarnya kalau dari segi karakter, gue nggak punya karakter yang favorit banget di sini sih. Nggak jelek, cuma standar-standar aja gitu. Tapi menurut gue dua karakter utama di sini punya isu yang menarik banget. Mereka sama punya masalah dalam diri mereka. Pertama, Cherry ini punya masalah dalam komunikasi. Dia suka kesulitan dalam bergaul. Dia kayak anak no lab banget lah gitu, dan cuma bisa mengekspresikan perasaannya lewat haiku. Bahkan dia punya suatu kebiasaan yang menurut gue unik nih. Jadi dia, kalau teman-teman lihat di visualnya, Cherry ini pakai headphone. Dia kemana-mana selalu pakai headphone gitu. Sampai suatu ketika Cherry ditanya oleh Smile gitu, emang dengerin lagu apa sih pakai headphone gitu. Terus kemudian Cherry bilang bahwa sebenarnya dia nggak dengerin lagu apa-apa, dia cuma pakai headphone supaya dia nggak diajak ngobrol sama orang lain. Nah, itu sebenarnya cara yang cerdas banget ya bagi seorang nolep buat gue. Dan kemudian di sisi lain si Smile juga punya kebiasaan yang menurut gue menarik gitu. Sebenarnya dia pada dasarnya adalah seorang streamer yang dituntut untuk selalu percaya diri gitu. Tapi sebenarnya di balik itu dia punya rasa insecure terhadap penampilannya dia gitu. Dilihat di visualnya lagi ini, dia pakai masker gitu, yaitu untuk menutupi bagian mulut. Di situ ditampilkan bahwa giginya tuh besar dan pakai behel.
Nah itu bikin dia nggak percaya diri. Nah kalau dilihat dari sini kan dua karakter ini punya kebiasaan yang wibu banget ya, suka dengerin musik pakai headphone dan suka pakai masker gitu. Walaupun sekarang seluruh dunia juga lagi pakai masker sih. Nah ini menurut gue menarik, dan seperti layaknya film anime yang ditulis dengan baik, dua karakter ini akhirnya bisa saling berkembang bareng, bertumbuh bareng, dan menyelesaikan inner konflik mereka satu sama lain gitu. Dan itu punya karakter development yang bagus sih pada akhirnya. Selanjutnya bahas audio dan visual. Kalau dari audio sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di My Anime List, anime ini punya genre musik gitu. Tapi selama gue nonton sejujurnya gue nggak merasakan bahwa anime ini punya unsur musik yang dominan gitu. Walaupun memang pencarian mereka dan konflik akhirnya diselesaikan dengan unsur musik gitu, tapi secara keseluruhan gue ngerasa nggak banyak unsur musik yang terlibat dalam ceritanya gitu. Nah, kalau dari segi soundtracknya sebenarnya gue suka sama satu lagu yang diputar di terakhir gitu. Ini kesannya lagu jadul karena memang berasal dari piringan hitam yang dicari di si kakek tadi gitu. Tapi ini jadi terasa indah dan emosional karena lagu ini menjadi perjuangan terakhir dari kisahnya si Cherry dan Smile. Itu jadi indah banget lagunya, judulnya Yamazakura. Coba teman-teman cek aja. Lalu kalau dari segi visual ini sebenarnya menarik karena kalau teman-teman perhatikan di sini, ini visualnya unik banget. Sejujurnya gue juga notice anime ini pertama kali gara-gara visualnya. Pemilihan warnanya ini kan warna-warni banget dan mencolok banget warnanya satu sama lain kayak nabrak gitu ya. Tapi bahkan ketika gue sebelum nonton, gue sebenarnya sempat khawatir. Gue khawatir akan nggak nyaman nonton anime ini karena mencolok banget warnanya gitu. Tapi ternyata selama gue nonton kemarin, gue nyaman-nyaman aja ternyata. Bahkan gue kayak dapat pengalaman baru dan dapat keindahan yang baru lah gitu. Terus setelah gue pikir-pikir juga kan, anime ini mengambil setting waktu di suatu musim panas gitu. Rasanya unsur warna yang colorful ini kayak sangat tepat untuk menggambarkan suasana musim panas yang penuh warna gitu. Terus terakhir gue juga suka banget sama setting dari lokasi di adegan terakhir, dimana menampilkan sebuah suasana festival musim panas yang meriah tapi juga indah banget. Oke, kesimpulannya apakah film anime Netflix ini ampas? Jawabannya enggak sama sekali. Menurut gue anime ini justru menunjukkan bahwa nggak perlu konflik yang besar seperti menyelamatkan kota atau punya teman yang disabilitas untuk bikin film anime yang bagus. Justru dengan kesederhanaannya ini, dia bikin ceritanya lebih dekat gitu, terutama soal inner konfliknya Cherry dan Smile gitu. Karena gue yakin di sekitar kita juga banyak teman-teman yang punya masalah kepercayaan diri atau punya masalah tentang komunikasi, termasuk gue sendiri gitu. Dan gue jadi merasa lebih dekat dengan ceritanya. Bahkan sisi romansnya pun gue rasa romans yang sederhana, nggak berlebihan, dan sangat mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, gue juga suka tentang kisah si kakek yang tadi mencari-cari masa lalunya itu, gue suka kisahnya dia. Dan overall gue suka dengan kesederhanaan ceritanya dan bagaimana anime ini ditutup dengan sangat indah menurut gue. Dan tadi gue juga sempat cek di My Anime List bahwa anime ini ternyata dapat rating di 7,55 untuk saat ini gitu. Itu bukan skor yang jelek kan, bahkan lumayan banget gitu. Bahkan mungkin kalau gue bisa kasih poin juga, poin dari gue adalah sekitar di 7,5 sampai 7,8 lah gitu. Itu anime ya, skor yang menurut gue lumayan oke lah buat teman-teman coba tonton juga. Gue juga suka dengan pemilihan judulnya. Itu Saida no Yoni Kotobaga Wakiagaru atau World Bubble Up Like Soda Pop. Ini sebenarnya judul yang cukup panjang dan suka ngejelimet gitu ya. Ini judul yang diambil dari potongan haiku yang dibaca sama Cherry di bagian akhir gitu. Ini menarik karena cukup filosofis dan sangat berkaitan erat dengan karakter Cherry yang punya kesulitan dengan komunikasi, dan dia berjuang untuk mengungkapkan perasaannya kepada Smile. Itu menurut gue jadinya punya makna yang indah lah kalau dikaitkan dengan Cherry dan keseluruhan ceritanya. Oke, jadi itu tadi review singkat tentang World Bubble Up Like Soda Pop. Tadi akun anime yang gue sempat ceritakan di awal pun juga sempat bilang bahwa anime produksi Netflix masih punya harapan kok gitu. Dan terbukti dengan film anime ini yang menurut gue bagus gitu. Jadi teman-teman coba tonton aja untuk mengisi waktu luang mungkin. Dan kalau ada yang udah nonton, nantinya bisa ikutan share pengalaman menontonnya di kolom komentar supaya kita bisa ngobrol bareng di situ. Tuh.
Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Ibu.